oleh Muhammadiyah luar biasa ya. Iya, pemirsa Mata Jeli yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Mata Jeli, dimanapun Anda berada, kembali lagi pada episode kali ini Mata Jeli, jelajah ilmu dan inspirasi. Perkenalkan, saya Mia. Di sini saya akan menemani pemirsa Mata Jeli, dan pada hari ini kehadiran narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Ketua PRM Bengawan Solo periode 2022 sampai 2027, Bapak Sugeng Wahyudi. Selamat datang Bapak Sugeng. Ya, alhamdulillah. Ya, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat. Sehat di situasi Ramadan. Iya. Baik pemirsa Mata Jeli yang ada di rumah, pantengin terus podcast kita hari ini karena kita akan berbincang-bincang mengenai apa itu PRM, bagaimana sejarah berdirinya PRM dan kegiatan apa saja di dalam PRM itu sendiri. Baik Bapak Sugeng, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mungkin Bapak Sugeng bisa menyampaikan kepada pemirsa Mata Jeli yang ada di rumah apa itu PRM. Iya. Ya, terima kasih Ustazah Mia. Untuk pemirsa Mata Jeli yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenalkan, saya adalah Sugeng Wahyudi selaku Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Bengawan Solo periode 2022 sampai tahun 2027 ya. Sedikit akan kami sampaikan secara singkat terkait dengan ranting kemuhammadiaan yang merupakan struktur yang paling bawah, struktur yang paling penting di dalam persyarikatan Muhammadiyah, karena ranting ini sangat bersentuhan langsung ya dengan warga, dengan masyarakat di lapisan yang paling bawah ya. Dan ranting Muhammadiyah ini merupakan tingkatan di tingkat kelurahan ya, di tingkat kelurahan yang dimana kalau berdasarkan daripada aturan-aturan di persyarikatan itu memang ranting itu dibentuk kurang lebih minimal itu ada sekitar 15 anggota ya, dengan mempunyai amal usaha berupa masjid atau musola yang kemudian di tingkatan kelurahan ya, di tingkatan kelurahan. Maka ketika syarat ini terpenuhi dengan adanya kegiatan-kegiatan pengajian, maka bisa dibentuklah ranting di persyarikatan di Muhammadiyah di tingkat kelurahan ya. Itulah sehingga ranting ini bisa dikatakan sebagai motor penggerak dari persyarikatan Muhammadiyah. Begitu Ustazah. Baik. Oh, jadi PRM ini pimpinan ranting Muhammadiyah sekelurahan. Ini merupakan struktur terbawah ya. Struktur terbawah. Meskipun struktur terbawah, tapi ini juga penting ya bagi masyarakat sekitar, karena pastinya di PRM itu juga banyak kegiatan yang bermanfaat untuk warga sekitar. Iya, betul sekali ya. PRM ini bergerak di dalam dakwahnya, itu bergerak di dalam bidang pendidikan, sosial dan juga pembinaan masyarakat juga ya pastinya. Betul, ya. Mencakup semuanya, termasuk di dalamnya juga ada dakwah, ibadah, kemudian ekonomi juga bahkan disentuh di tingkat ranting, juga kesehatan pun juga disentuh di tingkat ranting. Oke, Bapak Sugeng, itu tadi ya informasi sedikit mengenal tentang PRM Bengawan Solo, dan mungkin Bapak Sugeng bisa ditambahkan bagaimana sejarah berdirinya PRM Bengawan Solo sehingga sampai saat ini bisa hadir dan bergerak di tengah masyarakat hingga saat ini. Oke, makasih Ustazah Mia. Jadi Mata Jeli, pemirsa Mata Jeli yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pimpinan ranting Muhammadiyah Bengawan Solo dan kami itu memang merupakan generasi sekian ya, generasi sekian daripada pendahulu-pendahulu kami ya.
Jadi pembentukan pimpinan ranting atau PRM Bengawan Solo ini memang tidak lepas dari adanya wakaf yang ada di area kompleks Bengawan Solo ini, yang kemudian hari ini berdiri sebuah masjid dan kompleks pendidikan, ya. Dan karena memang salah satu di antara semangatnya bapak-bapak kita terdahulu, ya, bahwa memang wakaf daripada kompleks Bengawan Solo, pendidikan Bengawan Solo dan kemasjidan ini memang diwakafkan kepada Persyarikatan Muhammadiyah. Sehingga supaya semuanya terstruktur dengan baik, maka harus dibentuklah sebuah struktur di tingkatan yang paling bawah, yaitu PRM Bengawan Solo. Dan uniknya PRM Bengawan Solo itu memang namanya itu diambil dari nama jalan. Ya. Oh, begitu. Jadi memang nama jalan di wilayah sini dulu itu memang namanya Bengawan Solo. Yeah. Jadi kalau sekarang diganti dengan Jalan Raden Tumenggung Suryo, ya, itu nama baru. Sedangkan nama yang lama itu nama Bengawan Solo, Jalan Bengawan Solo. Sehingga dari bapak-bapak kita dahulu menamakan rantingnya itu dengan ranting Bengawan Solo. Padahal biasanya di ranting-ranting yang lain penamaannya itu disamakan dengan penamaan kelurahannya. Karena untuk supaya antara wilayah kewilayahan kelurahan struktural administrasinya itu sama dengan nama administrasi di persyarikatan. Nah, cuman untuk di Bengawan Solo ini bapak-bapak kita terdahulu, pendahulu kita itu mengambil nama, bukan mengambil nama dari penamaan kelurahannya, tapi dari nama jalannya. Sehingga dinamakan PRM Bengawan Solo. Ya, demikian, Ustazah. Jadi memang ada uniknya dari situ dibandingkan dengan ranting-ranting yang lain. Iya, begitu. Tadi itu latar belakangnya ya. Dari PRM Bengawan Solo ternyata itu nama jalan itu nama ya. Jalan, Bengawan betul. Solo, Nama seperti jalan. itu. Tadi kan PRM Bengawan Solo itu bergerak dalam dakwahnya melalui pendidikan, sosial, pembinaan masyarakat. Pastinya untuk melalui itu semuanya dibutuhkan kepengurusan di dalam PRM agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan berjalan dengan baik. Ya, betul. Bapak Sugeng bisa menyampaikan mengenai kepengurusan yang ada di dalam PRM Bengawan Solo itu sendiri. Terima kasih Ustazah Mia. Jadi memang mungkin pada umumnya sama, organisasi-organisasi di luar Muhammadiyah pun juga sama. Setiap organisasi mempunyai struktural kepengurusan agar supaya roda pergerakan dari organisasi ini berjalan sesuai dengan visi dan misi sebuah organisasi itu. Termasuk di Bengawan Solo ini tentunya dari masa-masa kepemimpinan di masing-masing pimpinan itu mempunyai perbedaan-perbedaan, ya, dalam menyusun daripada struktural yang ada. Adapun untuk kestruktural pimpinan ranting Bengawan Solo pada tahun ini itu memang terliputi satu ketua, itu kebetulan saya sendiri, kemudian ada sekretaris satu itu ada Ustadz Arif Hidayat yang juga sekaligus Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 9. Kemudian ada sekretaris 2 itu ada Ustadz Bayu Mandastana. Kemudian ada bendahara itu ada Ustadz Dipta Saadi. Kemudian ada majelis-majelis, ya. Jadi sebagaimana di tingkatan yang lebih tinggi seperti di pimpinan cabang, pimpinan daerah, pimpinan wilayah dan pimpinan pusat, itu kita mempunyai majelis-majelis, ya. Walaupun memang majelisnya disesuaikan dengan kebutuhan dari ranting-ranting masing-masing. Sedangkan di Bengawan Solo itu kita mempunyai majelis tablik, ya, yang membawai bidang ibadah dan dakwah. Kemudian juga ada majelis ekonomi yang membawai daripada kegiatan-kegiatan ekonomi, ya.
kemudian juga ada majelis daripada apa namanya olahraga ya, bidang budaya dan olahraga. Nah, kebetulan kami di tahun ini mempunyai program untuk menjaring masyarakat, anak-anak muda, kita mempunyai kegiatan-kegiatan olahraga. Ya. Mungkin seperti itu secara ringkasnya, dan secara umumnya memang kita hari ini mempunyai struktural inti sebanyak 9 orang untuk di kepengurusan apa namanya pimpinan ranting Muhammadiyah Bengawan Solo. Demikian. Oke. Pengurus intinya ada 9 orang, namun di luar dari itu banyak ya? Betul, ya. Oh, ya. Kira-kira berapa orang itu, Bapak Sudah? Kalau jadi gini, di Muhammadiyah itu ada struktural inti, ada anggota, kemudian juga ada simpatisan, ya, ada simpatisan. Kalau kita kumpulkan secara global, di wilayah Bengawan Solo itu kurang lebih kita mempunyai kurang lebih 100-an orang ya, 100 orang yang mencakup termasuk daripada guru dan karyawan dari aum pendidikan kita ya, karena bagaimanapun itu bagian daripada keluarga ranting Muhammadiyah Bengawan Solo gitu. Iya. Kurang lebih 100 orang. Wah, ini menunjukkan bahwa organisasi ini hidup dan berkembang ya pemirsa ya. Luar biasa. Baik, yang menjadi menariknya tadi ada di bidang olahraga nih Bapak. Jadi PRM Bengawan Solo ini tidak hanya bergerak di bidang keagamaan, sosial saja, namun ada di bidang olahraga juga ya. Kalau boleh tahu itu seperti apa? Olahraga apa gitu, padel atau Ya, yang lagi ngetren padel. Ya, di tingkatan majelis-majelis itu ada majelis LSBO ya. Jadi majelis yang lembaga yang membawai budaya dan olahraga. Karena memang kita ini salah satu di antara tantangan kita itu adalah menjaring anak-anak muda gitu kan. Generasi muda yang mau ikut bersama-sama kita gitu kan. Sedangkan kita di wilayah sini itu kan memang jauh dari apa ya, perkampungan dan lain sebagainya. Maka kemudian kita mempunyai dua olahraga, kegiatan ya, kegiatan seperti olahraga yang bisa kita apa namanya, bisa kita gunakan untuk pendekatan kepada anak-anak ini ya. Yang pertama futsal gitu ya, futsal ya, futsal atau mini soccer ya. Iya, mini soccer gitu kan. Futsal gitu kan, itu kan olahraga yang istilahnya familiar. Betul. Dan yang paling banyak disukai ya lintas usia ya mungkin ya. Kemudian yang kedua itu kita ada goes ya, ada apa, bersepeda lah ya. Walaupun memang sekarang trennya itu sudah kalah dengan padel itu ya. Iya, betul. Nah, itu ada dua itu yang apa namanya kita lakukan untuk pendekatan kepada anak-anak muda. Betul ya. Sekali, biar anak muda juga mengenal apa itu Muhammadiyah kan. Kalau sarkonya pimpinan Muhammadiyah, nah itu ya sambil berdiskusi mungkin ya, olahraga sambil berdiskusi. Nah, olahraga sambil. Mungkin bisa ditambahkan satu Pak Fun Run. Ya, betul. Sekarang itu dunia runningnya itu gak mulai si pagi, malam pun juga biasanya kita lihat itu anak-anak muda itu ada yang komunitas runningnya itu, Masya Allah. Oke, ini merupakan ide menarik ya. Betul. Dari PRM Bengawan Solo ya. Baik, untuk mengikuti hal tersebut apakah harus warga Muhammadiyah atau boleh masyarakat umum nih Bapak? Iya, kalau untuk apa ya, jadi Muhammadiyah ini merupakan organisasi terbuka sebenarnya. Artinya siapa saja ya, masyarakat siapa saja dari mana saja itu bisa bergabung dengan kita, bisa bareng-bareng berkegiatan dengan kita gitu kan. Supaya apa? Supaya mereka bisa lebih mengenal, lebih dekat lagi tentang bagaimana itu Muhammadiyah kan gitu ya. Katanya kan kalau nggak kenal maka tidak sayang kan gitu. Jadi istilahnya ya kita rangkul semuanya ya, dari elemen, dari background manapun, dari elemen manapun ya,
mereka ketika mereka senang dengan kita, senang dengan berkegiatan kita, kita buka lebar-lebar pintu kita. Iya, gitu siapa ya. tahu akan tertarik mereka Gitu. Baik Bapak Sugeng, selain PRM nih, kita juga sering mendengar tentang AUM. Nah, mungkin Iya. Bapak Sugeng bisa menyampaikan kepada pemirsa Mata Jeli, sebenarnya apa yang dimaksud dengan AUM dan apa sih peran AUM di dalam organisasi Muhammadiyah itu sendiri? Iya, baik, terima kasih. Jadi AUM ini merupakan satu elemen yang sangat penting juga di Persyarikatan Muhammadiyah. Muhammadiyah sendiri itu kan amal usaha itu bermacam-macam ya, bermacam-macam ya. Kalau di bidang dakwah dan ibadah itu tentunya terpusat di masjid dan musola kan gitu. Nah, kebetulan di Bengawan Solo ini kita punya 2 binaan tempat AUM, yaitu di Masjid Sudirman dan juga di Musola Al-Ikhlas ya. Dan di 2 tempat inilah kita gunakan untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat, kepada anak-anak usia SD, SMP, TK ya, dalam mungkin di TPQ-nya dan lain sebagainya. Kemudian juga ada kalau di bidang kesehatan, kalau memang AUM itu mungkin bisa pendirian klinik ya, klinik kesehatan, atau mungkin juga bahkan kalau yang besar rumah sakit. Kemudian kalau di pendidikan ya tentunya ada sekolah, ada mulai daripada KPTK, kemudian SD, SMP, SMA dan sampai perguruan tinggi. Artinya memang AUM itu adalah satu unsur yang penting di dalam Persyarikatan Muhammadiyah, karena disitulah tempat kita untuk melakukan pergerakan-pergerakan kita di dalam melaksanakan program-program untuk ke masyarakat. Demikian Bu Ustazah. Baik. Jadi lumayan banyak ya. Nggih. Ada kliniknya juga, Iya. masjid, sekolah ya Bapak Iya, ya. bahkan juga ada matnya mungkin ya, secara Oke. untuk bidang ekonominya gitu kan, untuk melakukan sirkulasi keuangan ya, masyarakat di retail dan lain sebagainya. Jadi cukup lengkap ya pemirsa Mata Jeli yang ada di rumah ya. Nggih. Oke. Baik Bapak Sugeng, tadi ada Masjid Panglima Sudirman nih. Iya. Wah, kebetulan kita berada di Masjid Panglima Sudirman saat ini ya. Tentunya masjid ini sudah tidak asing lagi bagi seluruh warga SD Muhammadiyah 9 Kota Malang karena setiap hari kita memanfaatkan masjid ini untuk kegiatan yang positif. Betul, ya. betul. Salat berjamaah, mengaji dan lain Mengaji, sebagainya ya. Tidak hanya warga SD Muhammadiyah 9 Malang, namun juga warga sekitar ya, Betul, Bapak ya, betul, yang bisa ya. memanfaatkan Masjid Panglima Sudirman ini. Nah, kalau berbicara tentang sejarah nih ya. Iya. Ya, ini menarik sekali kalau kita berbicara tentang sejarah. Mungkin Bapak Sugeng bisa menceritakan sedikit sejarah berdirinya dari Masjid Panglima Sudirman ini. Kita mulai dari wakaf tanahnya ya. Jadi wakaf tanah itu memang berasal dari salah satu keluarga ya, yaitu kalau boleh membahasakan itu nama keluarga dari Mbah Abdul Hamid ya. Mbah Abdul Hamid itu yang sekarang itu posisinya makamnya itu ada di belakang. Iya, posisi makamnya itu ada di belakang area kompleks masjid ini. Itu di situ ada 2 makam ya, yaitu Mbah Abdul Hamid selaku pemilik tanah yang mewakafkan ke kita, sama ada Mbah Khudami namanya. Itu adalah orang tua daripada Mbah Abdul Hamid. Nah, jadi ada 2 makam yang ada di belakang yang merupakan makam dari pemilik tanah ini. Ya. Kemudian Mbah Abdul Hamid itu mewakafkan tanah ini kepada Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, karena memang Mbah Abdul Hamid itu memang berangkatnya dari keluarga Jogja. Nah, jadi keluarga besarnya itu memang terpusat di Jogja. Nah, dan Jogja itu adalah merupakan pusat daripada Muhammadiyah gitu ya. Jalan dari juga dari Jogja. Iya, dari Jogja ya jalan. Jadi akhirnya
diwakafkanlah tanah ini ke masjid, ke Muhammadiyah dengan keperuntukan untuk pendirian masjid dan juga pendidikan. Ketika kemudian itu diserahkan, kemudian bapak-bapak pendahulu kita tahun sekitar 56 ya, itu mulai proses pembangunan, peletakan batu pertama dan mulai pembangunan masjid ini, kemudian diberi nama Masjid Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ini memang menurut beberapa bapak-bapak kita itu memang penamaan ini memang mempunyai historis yang dekat dengan keluarga daripada Mbah Abdul Hamid. Nah, jadi masih ada istilahnya silsilah keluarga antara Mbah Abdul Hamid di Jogja itu dengan keluarga daripada Panglima Besar Jenderal Sudirman. Sehingga penamaan itulah kemudian dijadikan nama masjid kita, Masjid Panglima Besar Jenderal. Makanya beberapa edisi yang tahun-tahun dulu itu pernah dianggap masjid ini, komplek ini milik daripada TNI. Karena namanya mempunyai singgungan yang besar dengan TNI, dan ini merupakan masjid yang tertua, salah satu masjid tertua di wilayah sini, ya, di wilayah Kompleks Bengawan Solo ini. Betul. Jadi masjid ini adalah merupakan wakaf ya, dari ya. Mbah Abdul Hamid. Itu tadi. Wah, luar biasa ya. Jadi kita tahu historinya ya. Mungkin ini masih sebagian besar warga SD Muhammadiyah yang belum tahu ini. Betul. Ya. Baik. Pada sekitar tahun berapa itu Bapak berdirinya masjid ini? Iya. Mulai sekitar 57-an ya, 57, kemudian itu mulai proses itunya ya kisaran awal 60 itu sudah mulai digunakan untuk sholat ya, di lantai bawah tapi ya. Jadi letak masjid ini tidak seperti mana bangunan sekarang. Jadi ini dulu sudah melalui renovasi renovasi kesekian kalinya ya. Betul. Dan ini proses masjid ini dan SD ini dengan kondisi sekarang itu terakhir renovasi itu tahun 2003-2004 sebelum Muktamar di Malang 2005. Ya, sehingga masjid itu dinaikkan ke atas di lantai 2, kemudian SD yang dulunya di sebelah selatan dipindah ke di sebelah utara. Oh, berarti dari dulu sudah ada ini ya, sekolah ya SD? Ya, sekolah itu kalau berdasarkan informasi dari bapak-bapak kita terdahulu, SD Muhammadiyah itu didirikan itu tahun 68 dengan kepala sekolah pertama itu Bapak Samsul Hadi yang tinggal di Jalan Lahore, dan alhamdulillah sampai sekarang beliau masih hidup. Beliau adalah salah satu kepala sekolah pertama dan yang mendirikan, yang mempunyai inisiasi di dalam pendirian SD Muhammadiyah 9. Jadi mulai dulu itu namanya sudah sama ya, SD Muhammadiyah 9 gitu ya? Tidak ya, jadi penamaannya untuk SD Muhammadiyah 9 itu kayaknya tidak pada sejak awal, Tapi memang berdirinya masjid terlebih dahulu, kemudian setelah itu ada TK dan kemudian ada SD. Ya. Memang sudah dari lama ya Muhammadiyah itu bergerak tidak hanya di bidang keagamaan saja ya. Iya, betul. Pendidikannya juga difikirkan oleh Muhammadiyah, luar biasa ya, pemirsa. Wah, pemirsa Mata Jeli, kita sudah mengetahui bersama-sama nih sejarah berdirinya dari masjid tercinta kita, Masjid Panglima Sudirman Malang ya. Nah, tentunya mulai dari didirikan Masjid Panglima Sudirman ini sudah memberikan manfaat banyak bagi warga sekitar ya. Apalagi dalam saat ini kita memasuki bulan Ramadan, tentunya banyak sekali kegiatan positif yang ada di Masjid Panglima Sudirman Malang ini ya Pak ya. Iya, mungkin bisa disampaikan kegiatan apa saja, terutama kegiatan yang ada di bulan Ramadan ini yang dilaksanakan di Masjid Panglima Sudirman Malang ini. Iya, terima kasih Ustazah Mia. Pemirsa Mata Jeli yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
masjid dan ranting itu adalah merupakan kesatuan ya. Jadi kegiatan masjid itu juga sama kegiatan ranting, bagian daripada kegiatan ranting. Begitu juga sebaliknya, kegiatan-kegiatan ranting pun juga bisa terpusatkan di kemasjidan ya, sehingga kolaborasi inilah yang kemudian kita tumbuhkan di pergerakan persyarikatan ini. Untuk di kegiatan Ramadan tentunya kita ada kegiatan sholat tarawih ya, berjamaah dengan masyarakat ya, dan di dalamnya juga ada tentunya sentuhan-sentuhan rohani dengan memberikan tausiah-tausiah, kajian-kajian keilmuan untuk menambah wawasan-wawasan keilmuan daripada masyarakat ya, mulai dari hal-hal yang paling ringan ya, mungkin tentang bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara supaya puasa kita itu diterima oleh Allah, dan bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lain, adab dan akhlak dan lain sebagainya. Dan itu dilakukan selama 1 bulan penuh ya Ustazah. Jadi selama 1 bulan penuh itu ada kajian ya di masjid kita ini, baik itu kajian subuh maupun kajian tarawih gitu kan. Kemudian selain itu kita juga ada buka bersama. Ini yang ini yang biasanya ditunggu-tunggu, ditunggu-tunggu masyarakat. Ini ya, juga setiap hari. Ini alhamdulillah. Kemudian juga di bulan Ramadan itu kita juga biasanya ada program untuk pembagian parsel untuk sebelum Lebaran. Kita juga ada pembagian zakat fitrah dan zakat mal kepada para duafa dan lain sebagainya yang membutuhkan. Kita juga di 10 hari terakhir juga ada itikaf ya, itikaf untuk para jamaah yang ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini ya ada sholat Idul Fitri juga ya. Betul ya, sholat Idul Fitri itu kita laksanakan di halaman ya, di halaman parkir karena memang gunanya untuk supaya bisa menjaring masyarakat kaum muslimin semuanya bisa ikut ya. Semuanya bisa ikut ya. Oke, baik-baik. Itu tadi buka bersama apa? Ada sahur bersama juga. Untuk sahur bersama biasanya kita gunakan untuk di 10 hari terakhir, karena ada momen itikaf yang dimana ada sebagian jamaah kita yang tidak pulang. Jadi ada yang dulu itu ada yang sampai 10 hari full, mulai dari hari ke-20 sampai hari raya. Mereka tidak pulang, jadi membawa baju, membawa buku-buku. Jadi semua makanannya, sahurnya, berbukanya, semuanya ditanggung oleh masjid. Jadi mereka nggak keluar kemana-mana lagi. Gitu. Masya Allah, luar biasa ya pemirsa. Memang ini benar-benar terjadi nih pemirsa Mata Jeli, karena saya pengalaman juga. Pernah saya itu karena perjalanan maghrib ya dari sini itu mampir ke sini, dan memang buka bersama itu tidak hanya takjil yang disajikan, tapi juga makanan beratnya juga, minumnya itu bermacam-macam, ada teh, kopi, es. Wow, luar biasa ya. Baik Bapak Sugeng, ini terakhir nih ya. Mungkin Bapak Sugeng bisa menyampaikan pesan untuk generasi muda Muhammadiyah, terkhususnya untuk siswa-siswi SD Muhammadiyah 9 Kota Malang ini. Iya. Terima kasih Ustazah untuk semua pemirsa Mata Jeli yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan pesan kepada generasi-generasi muda, kami sampaikan bahwa Islam dan generasi muda tentunya tidak bisa dipisahkan ya. Begitu juga dengan perjalanan pergerakan dari Muhammadiyah ya. Oleh karena itu kami berpesan kepada generasi muda, teruslah untuk memberikan kontribusi, berkembang dengan terus belajar ilmu untuk masa depan. Jangan ragu untuk bergabung dengan Persyarikatan Muhammadiyah, karena di dalam Persyarikatan Muhammadiyah itu ada ortom-ortom ya, yang menaungi daripada generasi-generasi muda. Saya dulu berangkat juga tidak ujuk-ujuk menjadi ketua PRM ya, tapi dimulai dari pemuda Muhammadiyah dan Kokam ya, karena masih usia muda, jadi ikut bergabung ya, bergabung bersama pemuda Muhammadiyah dan bersama Kokam ya, dan sangat memberikan manfaat sekali bagi perjalanan kita semuanya. Dan terakhir, jadilah generasi seperti generasi Jenderal Sudirman yang juga
bergerak ya, berjuang bersama Persyarikatan Muhammadiyah. Baik pemirsa, itu tadi ya pesan dari Bapak Sugeng Wahyudi hari ini, tetap semangat ya untuk menjalani hal kebaikan. Kebaikan. Ya. Kan kalau di Muhammadiyah itu namanya hidupilah Muhammadiyah. Jangan cari penghidupan di Muhammadiyah. Iya betul ya. Fastabikul khairat. Fastabikul khairat. Berlomba-lomba untuk kebaikan. Masya Allah, luar biasa sekali pesannya Bapak Sugeng ya. Terima kasih, pesan yang sangat bermanfaat nantinya bisa diterapkan oleh generasi muda Muhammadiyah semuanya ya. Pemirsa Mata Jeli, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara podcast hari ini. Terima kasih kepada Bapak Sugeng Wahyudi sudah berkenan hadir di podcast pada hari ini, sudah berbagi ilmu dan inspirasi kepada kita semuanya. Baik, ya, sama-sama. Baik, untuk pemirsa Mata Jeli dimanapun Anda berada, ada kuis berhadiah nih ya dari SD Muhammadiyah 9 Kota Malang. Caranya mudah, terus pantengin akun Instagram resmi SD Muhammadiyah 9 Kota Malang karena di sana akan ada pertanyaan. Bagi dua akun yang bisa menjawab dengan cepat dan tepat ya akan dapat hadiah spesial dari SD Muhammadiyah 9 Kota Malang. Jadi buat pemirsa Mata Jeli jangan sampai ketinggalan, terus pantengin akun Instagram SD Muhammadiyah 9 Kota Malang. Baik, terima kasih pemirsa. Saya Mia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata Jeli, jelajah ilmu dan inspirasi.